Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dengan pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Salam sukses dan salam hebat. Anak-anakku sekalian, menjadi pengusaha yang sukses ya, tentu bukan suatu perkara yang mudah. Bangun jalan menuju kesuksesan juga bukan hal yang mudah. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Nah, materi ini itu akan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan untuk menuju kesuksesan. Nah, dalam pokok bahasan ini kita akan membagi di dalam 2 kali pertemuan. Di mana pertemuan yang pertama yaitu kita akan membahas tentang karakteristik kewirausahaan, dan pertemuan yang kedua adalah keberhasilan dan kegagalan wirausahawan. Nah, dalam pertemuan yang pertama ini yang akan kita pelajari adalah tentang pengertian, kemudian manfaat dan dimensi kewirausahaan. Kemudian ya, materi yang selanjutnya adalah karakteristik kewirausahaan. Kemudian pada pertemuan yang kedua nanti kita akan mempelajari tentang faktor keberhasilan dan faktor kegagalan dalam kewirausahaan. Kemudian juga kita akan mempelajari tentang penyebab kegagalan dalam wirausaha. Kemudian yang terakhir adalah mempelajari tentang bagaimana kunci sukses untuk menjadi seorang pengusaha muda. Baik, kita mulai dari pertemuan yang pertama ini, yaitu mengidentifikasi karakteristik kewirausahaan. Kita mulai dengan pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan atau sering disebut dengan entrepreneurship adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda, yang bermanfaat dan memberi nilai lebih. Kewirausahaan juga ya mempunyai pengertian adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara yang baru dan berbeda untuk memenangkan suatu persaingan. Kemudian yang kedua, bagaimana karakteristik kewirausahaan? Seorang wirausaha itu harus mempunyai karakter. Yang pertama yaitu harus percaya diri. Kemudian yang kedua yaitu berorientasi pada tugas dan hasil. Kemudian yang ketiga, pengambil resiko. Artinya harus berani mengambil resiko. Kemudian yang keempat adalah mempunyai jiwa kepemimpinan. Kemudian yang kelima adalah berpikir ke arah hasil. Ya, mohon maaf, ini ketikannya kurang sempurna ya. Kemudian yang terakhir adalah keorsinilan. Nah, itu adalah 6 karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Nah, sekarang yang ketiga adalah bagaimana manfaat kewirausahaan bagi kita ya, bagi generasimu muda. Manfaat kewirausahaan ya, yang pertama adalah memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Nah, inilah yang utama adalah dalam wirausaha itu yang hal utama adalah didapatkannya suatu kebebasan. Kemudian yang kedua adalah memberi peluang melakukan perubahan. Selanjutnya yang ketiga adalah memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Kemudian yang keempat yaitu memiliki peluang untuk meraih keuntungan. Dalam hal ini adalah laba. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang kelima adalah memberi peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya.
Kemudian selanjutnya yang keenam adalah memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam mengerjakannya. Nah, kemudian yang keempat tentang dimensi kewirausahaan. Ya. Dimensi kewirausahaan itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah kualitas dasar kewirausahaan, di mana ini terbagi menjadi tiga. Ya. Pertama adalah daya pikir. Seorang wirausaha itu harus mampu berpikir kreatif dalam artian yaitu memiliki ide-ide yang baru yang belum dipikirkan orang dan mampu menciptakan inovasi-inovasi untuk pengembangan usahanya. Nah, itu yang dimaksud dengan daya pikir. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah daya hati atau kolbu. Jadi maksudnya di sini adalah kualitas dasar ini adalah seorang wirausaha harus memiliki keteguhan hati, ketekunan, keuletan, dan mau berusaha. Meskipun pernah gagal, namun pantang menyerah untuk mencoba kembali. Kemudian yang ketiga, daya fisik. Nah, maksudnya adalah seorang wirausaha, ya, seorang wirausahawan itu harus memiliki ketahanan fisik, harus menjaga kesehatannya karena akan memiliki ya kesehatan yang baik, ya. Karena dengan memiliki kesehatan yang baik, maka akan mudah dalam menjalankan usahanya. Nah, itu yang disebut dengan daya fisik. Kemudian yang kedua adalah kualitas instrumental kewirausahaan. Jadi maksudnya di sini adalah kualitas instrumental itu terkait dengan kemampuan penguasaan terhadap disiplin ilmu. Baik monodisiplin ilmu, kemudian antardisiplin ilmu maupun lintas disiplin ilmu. Nah, itu yang dimaksud dengan kualitas instrumental kewirausahaan. Nah, kalian tahu ini siapa? Beliau adalah seorang pengusaha sukses yang berasal dari daerah kita, yaitu dari daerah Pangandaran, yaitu yang bernama Ibu Susi Puji Astuti. Ya. Beliau juga pernah menjadi seorang menteri. Kita lihat, kita simak ya kata-kata bijak, ya kata-kata motivasi dari beliau untuk kita semua. Orang yang meraih kesuksesan itu tidak selalu orang yang pintar. Ingat itu, ya. Tetapi orang yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah ya di dalam melakukan usahanya. Nah, itu motivasi yang kita atau yang diberikan oleh Ibu Susi Puji Astuti, ya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan itu dapat dipahami dan dapat dimengerti. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.